Coba deh bayangin skenario ini. Besok pagi, pas kalian bangun, tiba-tiba semua yang jadi identitas kalian, harta, jabatan, status sosial, semuanya lenyap. Bener-bener dihapus bersih dalam sekejap mata. Refleks kan, kita langsung ambil handphone, buka aplikasi M-Banking, dan jantung rasanya berhenti berdetak. Angka di rekening kalian itu bukan berkurang, tapi nguap gitu aja. Lenyap. Dari yang tadinya jutaan, jadi nol besar. Coba rasain deh kekosongan itu saat semua nilai finansial yang kalian banggakan hilang dalam 1 detik. Nah, saat semua label itu dicopot, yang tersisa apa? Pertanyaan ini, jujur aja, nusuk banget ke dalam diri kita. Kalau dunia udah nggak bisa lagi nilai kamu dari tebelnya dompet, terus siapa kamu yang sebenarnya? Kenapa sih kehilangan materi itu rasanya sakit banget, kayak kiamat? Karena ini ngebongkar masalah paling dasar kita. Cara kita melihat diri sendiri. Yuk kita bedah bareng-bareng. Gimana kita, tanpa sadar, udah ngejadiin diri kita sendiri sandara dari status palsu. Ini dia nih biang keroknya. Ada sebuah konsep namanya identitas kemelekatan. Simpelnya, ini adalah keyakinan yang keliru yang bilang kalau harga diri kita itu datangnya dari apa yang kita punya. Kita gantungin seluruh hidup kita ke hal-hal di luar diri yang sebenarnya ya ampun bisa direnggut kapan aja. Coba deh pikirin, jabatan keren di kantor, motor yang cicilannya masih jalan, HP keluaran terbaru, atau bahkan seberapa banyak followers kita di medsos. Hal-hal ini yang kita kejar mati-matian, tanpa sadar malah jadi rantai yang ngebelenggu kita. Ujung-ujungnya bukan kita yang punya barang, tapi barang-barang itulah yang punya kita. Oke, sekarang kita hadepin cermin kenyataan yang jujur aja pahit banget. Apa yang terjadi waktu semua rantai itu putus? Waktu kalian bener-bener nggak punya apa-apa lagi. Disinilah, dunia sosial yang kejam mulai nunjukin wujud aslinya. Kalian bakal sadar satu hal yang nyelekit banget. Mungkin selama ini orang-orang itu bukan ngobrol sama kamu, tapi mereka ngobrol sama jabatanmu. Mereka bukan suka sama pribadimu, tapi mereka suka sama manfaat yang bisa mereka dapat dari kamu. Dan pas manfaat itu hilang, tiba-tiba kamu jadi transparan. Nggak kelihatan. Kalian bakal ngerasain sepi yang paling dalam. Bukan karena perut lapar loh, tapi karena teman-teman yang tadinya deket, sekarang pura-pura nggak lihat pas papasan. Kalian ngerasa hampa. Karena secara sosial, kalian itu seolah-olah udah mati. Di titik paling rendah itulah, kalian bakal dipaksa ngeliat ke cermin dan nanya ke diri sendiri pertanyaan yang paling menakutkan. Kalau nggak ada satu orang pun yang nganggap gue ada, apa gue ini beneran ada? Ini dia ketakutan terbesar kita. Jadi nggak relevan. Tapi, justru di titik paling bawah inilah petualangan yang sesungguhnya dimulai. Perjalanan buat nemuin siapa diri kita yang asli. Membangun ulang identitas yang gak akan pernah bisa dihapus sama siapapun atau apapun juga. Gini deh, kita pakai perumpamaan ya. Anggap aja diri kita ini kayak sistem operasi di komputer. Uang, jabatan, status sosial itu semua cuma data sementara. Aplikasi tambahan. Tapi karakter, integritas, ketangguhan mental, nah itu adalah kernelnya. Inti dari sistem itu sendiri, sesuatu yang permanen. Jadi, poin paling pentingnya ini, nilai kalian sebagai manusia itu sebuah konstanta, tetap nggak naik turun ngikutin saldo rekening. Kalau kalian merasa nggak berharga pas lagi nggak punya duit, itu bukan karena nilai kalian turun, itu artinya ada bug di cara berpikir kalian. Kalian keliru, nganggap data sementara itu sebagai inti diri kalian. Oke, terus gimana caranya kita ngebangun versi diri yang sekuat ini? Versi diri yang tetap berharga walau tanpa angka-angka di rekening. Mari kita lihat langkah-langkahnya. Ini langkah-langkah praktisnya. Pertama, tanamkan di kepala bahwa harga diri kalian itu konstan, nggak bisa ditawar. Kedua, fokus bangun kualitas kayak kejujuran, empati, keberanian, hal-hal yang nggak bisa dibeli pakai uang dan nggak bisa dicuri sama kemiskinan. Dan ketiga, pegang erat identitas kalian pada fondasi akal sehat dan integritas. Dan inilah tujuan akhirnya. Jadi, manusia yang berisi, yang substansial, yang nilainya nggak diukur dari slip gaji atau jumlah likes. Seseorang yang tetap punya bobot, bahkan ketika seluruh dunia materi di sekitarnya terasa ringan dan kosong. Saya mau tinggalin kalian dengan satu pemikiran terakhir ini. Anggap aja ini peringatan sekaligus penguatan. Uang itu bisa habis besok, harta benda bisa lenyap. Tapi kamu, inti dirimu, karaktermu, jiwamu, jangan pernah sampai ikut hilang.